Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mempertemukan kita malam ini? Siapa yang membuat jantung kita tetap berdegup dan berdetak malam ini? Siapa yang membuat kita insya Allah masih hidup sampai besok pagi? Maka kita syukuri nikmatnya dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau bukan karena dia yang patah giginya, berdarah pelipisnya, tak mungkin kita hari ini selamat dari neraka jahanam. Betul? Kalau bukan karena dia yang mengenalkan nama Allah, tak mungkin kita tahu siapa yang kita sembah. Kalau bukan karena dia yang pernah sengsara karena memikirkan kita, maka kita balas dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di tepi titi. Saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan Pak Wakil Bupati. Al-habaib al-afadil wal ulama al-a'izza, tuan-tuan guru, Abdul Samad Al-Fakir, mohon maaf beribu maaf. Sebelum maju menghadap Bapak Ibu sudah mengangkat 10 jari memohon izin. Dari kecil sudah diajarkan tidak boleh membelakangi para habaib, para ulama. Yang satu penerus Rasulullah karena ada darah Nabi dalam badannya. Yang satu penerus Rasulullah karena ada Al-Quran dan Sunnah dalam hati dan kepalanya. Kedua-duanya adalah pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dari kecil sudah diajarkan, anakku, nanti ada perempuan namanya Syarifah. Ada laki-laki namanya Sayyid dan Syarif, mengalir darah Nabi dalam badan mereka. Jangan kau belakangi mereka, nanti pantatmu bisulan. Mohon maaf, mungkin tidak sopan, tapi begitulah nasihat ibu saya ketika saya masih kecil dulu. Hari ini membelakangi mereka. Makanya sebelum maju saya mohon izin dulu, saya angkat 2 tangan dan semua mereka mengangguk. Makanya saya maju ke depan. Andai mereka menggeleng, alhamdulillah, malam ini saya bisa bersilaturahim. An asila ila qarabati Rasulillah, menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah, dengan cucu-cucu keturunan Rasulullah. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai min an asila ila qarabati, daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Yang ngomong begitu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang dijamin masuk surga. Apalagi kita yang STJ, status tak jelas. Makanya malam ini malam silaturahim dengan para habaib. Mudah-mudahan kita masuk surga. Mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yutahhirakum tathira, disucikan sesuci-sucinya. Ditambah lagi karena keilmuannya, ditambah lagi dengan akhlakul karimahnya, maka mencintai cucunya, mencintai keturunannya. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah, sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain pemimpin pemuda penghuni surga. Maka anak-anak muda yang ada di hadapan saya ini akan masuk surga bersama Sayyidina Al-Hasan dan Al-Husain. Yang bilang amin yang anak muda aja. Yang sudah tua ikut amin juga. Amin. Bapak kan udah tua. Mantan anak muda Pak Ustaz. Insya Allah. Memang casingnya tua. Tapi signalnya 17. Daripada signalnya 71. Anak muda yang loyo, letoy, lemah, lunglai. Gak usah ikut pengajian. Cari panti jompo. Tapi malam ini semuanya muda insya Allah. Tadi alhamdulillah saya ketemu dengan Guru Muaz.
Rupanya guru Mu'az satu kampung halaman dengan saya dari Riau. Indragiri, Hilir, Tembilahan. Sampai kembali ke kampung halaman beliau pula. Di negerinya ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tuan guru yang haulnya paling besar se-Indonesia, bahkan se-Asia Tenggara. Tuan guru sekumpul hadir bersilaturahim saya dengan para tuan-tuan guru alim ulama bersama di dunia, bersama pula hendaknya nanti kita di surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak terima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Memang membuat saya datang malam ini adalah Allah. Tapi kalau tidak ada pilot pesawat, naik sampan berapa tahun mau sampai? Memang yang membuat sampai kemari Allah. Tapi kalau tidak ada Pak Polisi, ini jam truk keluar Ustaz Somad, lambat ini. Tapi insya Allah kita bisa cepat, karena ada polisi di depan. Terima kasih kepada bapak-bapak polisi. Tapi dari semuanya adalah panitia, ketua panitia, semua dari mulai yang memasang umbul-umbul, memasang lampu, memasang layar. Itu setiap saya gerakkan tangan saya, ikut bergerak di layar itu. Nah, lihat, nah, ke atas, ke bawah, ke atas. Tuan Haji Mansur beserta seluruh keluarga, beserta seluruh karyawan. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur, sehat badan, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya begitu sampai kemari, saya dengar suara azan sayup-sayup, dengar imam sholat maghrib, sholat isya, bacaan Al-Quran tadi, seperti berada di Masjidil Haram di Makkah rasanya. Kenapa kita mendengar suara di sini bergema? Apakah sound systemnya atau kata Haji Mansur, Ustaz Somad, ini keliling ini bukit. Oh, nggak kelihatan karena gelap. Bukit. Sama seperti di Makkah. Makanya suara imam Masjidil Haram itu menggema, keliling. Keliling, 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 keliling. Gema, gema, gema. Keliling, menggema. Dari mulai gunung, kampung mati, tidak ada kehidupan, bisa menjadi terang benderang. Al-Madinah Al-Munawwarah, ternyata bukan cuma Al-Madinah Al-Munawwarah, Gunung Sambung Al-Munawwarah. Karena terang benderangnya, cahayanya sampai malam ini, Masya Allah, tabarakallah. Dan di sini, kalau di Makkah, Madinah, baca dari kanan ke kiri huruf Arab. Ternyata di Gunung Sambung baca Latin pun dari kanan juga. Gunung Sambung. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita akan selalu berada di sebelah kanan. Ashabul yamin, kelompok sebelah kanan. Itulah yang akan masuk surga insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi ibu-ibu di sebelah kiri. Bapak menghadap saya, di sebelah bapak sebelah kiri. Kenapa ibu berada di sebelah kiri? Karena tulang rusuk bapak yang hilang sebelah kiri. Nah, makanya yang jomblo ronsen besok pagi. Mana tahu tulang rusuknya utuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun yang berperan dalam acara malam ini, insya Allah dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal, siapa yang berbuat mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi pun akan dibalas Allah, walaupun dia tidak tampil ke depan. Yang tampil ke depan, Masya Allah, guru kita bersama, protokol. Kalau ada acara-acara besar di Kalimantan Selatan, kita melihat beliau. Beberapa kali saya bersua berjumpa, melihat beliau, teringat Tuan Guru sekumpul.
Saya pertama kali bertemu beberapa masa yang lalu, saya lihat, mirip, rupanya masih keluarga. Tak sempat saya bersilaturahim dengan Tuan Guru, bersilaturahim dengan keluarganya pun alhamdulillah. Yang tampil ke depan, qari, membaca Quran. Setelah itu kata sambutan. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan. Bapak Wakil Bupati Kabupaten Banjar. Tampil beliau. Bapak Saidi Mansur. Saidi artinya pemimpinku. Inilah pemimpin yang tidak akan pensiun. Karena namanya udah pemimpinku. Nah, Bapak Ibu kalau ngasih nama anak, kasih nama pikirkan ke depan. Berpikir ke depan. Ini ngasih nama anak, kebetulan nama suaminya Sulaiman, dipanggil Leman. Nama istrinya Toyibah. Main gabung-gabung nama sekarang. Nama siapa? Leman dan Toyibah. Letoy. Mohon maaf Pak Leman. Ibu Toyibah, mohon maaf. Saya takut tersinggung. Nama itu adalah doa. Betul. Saidi artinya pemimpinku. Rupanya Tuan Haji Mansur dulu tentulah ada doa terselip di balik nama itu. Betul-betul jadi pemimpin. Kita doakan menjadi pemimpin yang adil. Amanah di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nama-namanya agak-agak ingin jadi pemimpin, belum ada nama pemimpin, besok urus akte kelahiran baru. Akikah sekali lagi, enggak apa-apa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang penting adalah berjamaah, walaupun namanya tidak disebut, walaupun tidak naik ke atas. Yang naik ke atas protokol, yang tampil ke depan Bapak Wakil Bupati, yang paling lama waktu diberikan Abdul Somad. Tapi acara ini terselenggara, ini direkam dengan, kenapa kamera nggak mengarah ke saya? Di sini kamera bukan satu, Ustadz Somad. Di tempat lain kameranya ngadap ke Ustadz karena itulah satu-satunya kamera. Di sini kamera banyak. Ada yang ngarah ke penonton, ada yang ke saya. Bayangkan acara kita malam ini ditonton oleh, ini yang hadir ini 50.000 orang. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Di pagar besi keliling. Saudaraku, jangan kau sangka kau sedang di penjara. Kenapa ini pakai pagar besi? Apa gerangan yang terjadi? Memangnya jamaah radikal ini? Tidak. Kenapa? Karena orang kalau sudah terlalu cinta, dia jadi buta. Ini jamaah ini cinta betul dengan Abdul Somad. Kalau sampai tidak dikawal oleh bapak-bapak tentara, dikawal oleh saudara-saudaraku Ansor, ini bayangkan semuanya naik ke atas, menarik tangan yang kurus. Habis. Ternyata kecintaan itu luar biasa. Ada orang kata Nabi SAW, sabatun 7 golongan. Yuzilluhumullah, mereka dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan. Hari itu tak ada atap kecuali atap. Hari itu tidak ada yang dapat melindungi kecuali perlindungan Allah. Panas terik padang mahsyar. Ada yang berkeringat tenggelam sampai lututnya, saking panasnya sampai pinggangnya, sampai tenggorokannya. Tapi ada orang yang adem, ayem, tentram, tenang, nyaman. Siapa dia? Orang yang berkasih sayang karena Allah. Dan malam ini kita berkumpul karena Allah Subhanahu. Ketua panitianya, penyelenggaranya, pengamannya, drivernya, yang membawanya, lampunya, kameramennya, semuanya insya Allah. Siapakah yang lebih dulu masuk surga? Wallahu a'lam bissawab. Masing-masing kita saling mendoakan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Maka semua yang hadir ini masuk surga insyaallah. Cuman siapa yang duluan ya nampaknya yang di atas pentas nih duluan. Adakah jaminan begitu Pak Ustadz? Niat baik, amal baik. Mudah-mudahan kita semua mendapat yang baik-baik. Amin.
ya Rabbal Alamin. Kamera bawah hanya menangkap dari depan, kamera depan hanya menangkap ke belakang, tapi kamera yang di atas mengambil semua gambar itu di atas. Mudah-mudahan kameranya hidup. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Hidupkan lampu kameranya. Yang tak ada ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Dah, matikan. Mana tahu nanti ada yang miss call, susah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka poin pertama yang ingin disampaikan Abdul Somad malam ini adalah jaga persatuan. Ini malam ini bersatu kita semua. Habaib yang mulia hadir, tuan-tuan guru datang, yang perempuan coming, yang laki-laki teko, semuanya datang. Apakah tuan-tuan guru yang alim? Abdul Somad belum lahir mereka sudah jadi guru. Berapa umur tuan guru? 80. Hah? 80, saya baru 24. Lahir 1977, sekarang 2019, umur 42. Tuan guru umur 80, cuman beliau ngomongnya nggak sombong, tawaduk, rendah hati. Kalau mau sombong, umur tuan guru berapa? Kau belum lahir aku udah jadi guru. Mereka nggak sombong. Ngapain mereka datang? Mereka datang ingin menyambung silaturahim. Mereka datang ingin mengajar Abdul Somad tentang adab, tentang sopan santun, tentang bagaimana memuliakan orang. Abdul Somad, kalau umur kau panjang nanti 50 tahun lagi kau juga akan berumur seperti aku. Bagaimana engkau melihat anak-anak kecil yang tiba-tiba jadi ustadz? Apakah kau akan sepelekan mereka? Apakah kau akan sombong pada mereka? Tiba-tiba datang nanti ustadz datang ke kampung halamanmu. Apakah kau mau datang? Ustadz Somad, nanti datang ya. Ada acara pengajian. Siapa yang ngasih pengajian? Itu umurnya berapa? Sekitar 30. Kutil. Malam ini Abdul Somad disadarkan tentang akhlakul karimah, tentang kemuliaan. Begitu bersalaman, saya mau cium tangan tuan guru mau cium tangan saya. Hampir belaga kepala kami lagi. Masya Allah, tabarakallah. Doakan saya tuan guru pula berkata, doakan saya husnul khotimah. Dalam hati saya, ya Allah, ternyata Abdul Somad kau tidak boleh sombong, kau tidak boleh merasa lebih mulia, tidak boleh merasa akulah penghuni surga. Aku pasti, aku. Oh, malam ini sedang diingatkan. Cuman cara mereka begitu lembut. Mereka tidak panggil saya, Abdul Somad, sini. Assalamualaikum. Mereka lembut. Selembut hatinya. Abdul Somad itu keras suaranya aja. Hatinya lembut juga.
Ada orang menunjukkan kebanggaannya di hadapan Allah dengan hartanya. Ada orang menunjukkan jihadnya di hadapan Allah dengan ilmu kitab kuningnya. Ada orang menunjukkan di hadapan Allah dengan istiqomahnya basadail akhirat, membaca maulid Barzanji, membaca maulid Diba, membaca maulid Simtud Durar. Ada orang menunjukkan istiqomahnya di hadapan Allah dengan wakafnya, dengan infaknya, dengan sedekahnya. Maka apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Di antaranya adalah istiqomah dalam silaturahim. Makanya nanti kalau ada undangan maulid, datang. Undangan Isra Mi'raj, datang. Undangan nuzul Quran, hadir. Pengajian yasinan, tahlilan, tetap istiqomah. Inti dari semuanya adalah silaturahim. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, murah rezekinya, falyasil rahimahu, hendaklah rajin-rajin silaturahim. Maka yang mau panjang umur, silaturahim. Yang mau murah rezeki, silaturahim. Siap? Ini banyak yang nggak mau silaturahim. Alah, itu orang barat nggak ada silaturahim, umurnya panjang. Itu bule-bule nggak silaturahim, rezekinya melimpah ruah. Orang barat itu silaturahim juga, cuman namanya nggak disebut silaturahim. Apa acaranya? Family gathering, family keluarga gathering, ngumpul-ngumpul keluarga, anak, istri, mantu, cucu. Ya sama, silaturahim. Itu apa acara mereka sedang rame-rame? Coffee morning. Coffee, kopi. Morning, pagi. Coffee morning, minum kopi pagi-pagi. Sebetulnya mereka nggak punya modal. Cuman minum kopi aja. Nggak pakai gula lagi. Kita, kopi, lontong sayur, nasi udu, ayam penyet. Makanya panjang balehonya. Nasi udu, ayam penyet, nasi goreng, nasi minyak. Oleh sebab itu maka malam ini Abdul Somad jangan ajari kami tentang silaturahim. Abdul Somad jangan ajari kami tentang berukhuwah. Nih, gunung sambung melimpah ruah. Betul, saya memang bukan ingin datang mengajari, menceramahi. Hanya kita mau mengajak supaya ini kita tetap jaga sampai anak cucu kita insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya tak bisa bedakan apa sukunya, datang dari kampung mana, apakah dia pribumi, apakah dia perantau, apakah penduduk asli. Karena kita semua adalah al-ardu ardullah, bumi yang kau pijak punya Allah, wal ibadu ibadullah. Semua hamba ini adalah hamba-hamba Allah. Dan ketika lahir diteriakkan ke telinganya la ilaha illallah, dan ketika mati yang keluar dari mulutnya juga la ilaha illallah. Abdul Somad datang dari Pekanbaru Riau sampai ke Cengkareng Jakarta 1 jam 40 menit. Habis itu nunggu 2 jam transit. Habis itu naik pesawat lagi dari Jakarta ke Banjarmasin. Habis itu dari Banjarmasin, Ustaz Somad, kita akan menuju Gunung Sambung. Kenapa begitu namanya? Karena ini gunung yang bersambung-sambung. Oh, ternyata cuma beda nama. Kalau kami di Sumatera namanya Bukit Barisan, karena bukit yang berbaris-baris. Di sini gunung yang bersambung-sambung. Akhirnya sampai, bumi yang dipijak punya Allah, udara yang dihirup punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Punya Allah segala yang ada di langit, ada yang di bumi. Betul? Jadi jangan pernah merasa asing. Apakah Abdul Somad sampai di Gunung Sambung ini merasa asing? Tidak. Bumi yang injak sama macam bumi di Sumatera juga, walaupun ini bumi Kalimantan. Langit yang kulihat sama dengan di Sumatera, gelap juga. Apa bedanya? Dan yang kuhadapi ini semua adalah saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah semuanya. Maka tidak pernah merasa asing dimanapun berada. Begitu juga dengan adik-adikku nanti, mungkin akan disekolahkan oleh orang tuanya, dikirim ke Tarim, Hadramaut, Yaman. Amin.
Ada yang dikirim ke Al-Azhar Kairo Mesir, amin. Ada yang nanti yang dikirim ke ANU, amin. ANU itu artinya Australia National University. Makanya rajin-rajin makan keju. Otaknya Australia, hatinya tetap Makkah Al-Mukarramah. Dia yang akan membangun Kalimantan ini insya Allah. Amin. Nah, jangan pernah merasa asing. Walaupun nanti disekolahkan ke Eropa ketemu dengan bule. Ini Pak Le. Jangan pernah merasa asing. Katakan pada mereka, orang Amerika, orang Eropa, orang Australia, orang Afrika, lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Segala yang di langit, segala yang di bumi punya Allah Subhanahu wa taala, bukan punya engkau. Begitu. Tapi tetap ngurus visa. Tetap ngurus SIM. Jangan besok anak sekolah bawa motor, prit. Panggil sama Pak Kapolres. Mana SIM STNK? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Langit bumi punya Allah. STNK BPKB mana? Motor ini punya Allah, Pak. Jangan, karena tetap ada aturan negara. Ada akidah, ada keyakinan. Inilah yang membuat kita bisa bersilaturahim malam ini. Andai habaib memandang Abdul Somad manusia biasa, apa itu Abdul Somad? Apa itu? Tapi mereka melihat Abdul Somad adalah pecinta kami. Abdul Somad ini bagian dari ahbab, orang-orang yang mencintai para habaib, mencintai para keturunan Rasulullah SAW. Maka layak kita sambung silaturahim. Maka silaturahim ini jangan sampai putus insyaallah. Amin. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Bahkan lebih tegas lagi apa kata Nabi? Man lam yashkurin nas, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, siapa yang tidak bisa mengucapkan terima kasih pada manusia dengan lidahnya, dengan ucapannya, dengan perbuatannya, lam yashkurillah, maka dia tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Terima kasih saya yang tak tersinggah, terima kasih saya yang tak berbatas, terima kasih saya yang tak bertepi kepada yang sudah memasang baterai di mikrofon ini. Bayangkan kalau dia nakal, dikasihnya baterai yang udah mau habis. Begitu pas saya mau ceramah, assalam warak tak. Kena ente kan Somad? Mana hebat ente ceramah? Baru ku kasih baterai second, udah error kan? Ustaz kok tahu? Saya pernah ngalami beberapa kali. Walaupun itu sebetulnya panitia nggak sengaja, nggak tahu juga entah sengaja, wallahu a'lam. Berterima kasih. Makanya kita kalau mau makan mengucapkan bismillah, syukur pada Allah. Tapi berterima kasih kepada orang. Pernahkah kita memikirkan saat nasi kita suap ke mulut, siapa yang menanam padinya? Siapa yang membajak sawahnya? Siapa yang menyiram irigasinya? Siapa yang memanen padi yang sudah menguning? Siapa yang membawanya ke kilang padi mengupas kulitnya? Siapa yang menanak nasinya? Beras menjadi nasi. Siapa yang memotong sapinya? Siapa yang mengambil pohon kelapanya, memeras santannya? Tak pernah kita pikirkan. Kenapa? Karena lapar. Doa aja kadang lupa. Alhamdulillah. Kalau nggak berbunyi, nggak ingat Allah. Jangan jadi orang yang kufur. Syukur, kufur. Syukur, tunjukkan bahwa Allah pernah memberi nikmat. Syukur, tunjukkan bahwa engkau berterima kasih pada orang yang pernah berjasa dalam hidupmu. Ketika diwawancarai seorang artis di Jakarta, siapa yang paling berkesan dalam hidup Anda? Saya tidak dapat budi balas kebaikan dia. Siapa dia? Teman saya yang pernah memberikan ruang tamunya. Saya tidur di ruang tamunya selama 2 bulan sebelum punya uang untuk nyewa rumah. 2 bulan ruang tamunya kau pakai untuk tidur, kau syukuri. Tapi ada orang yang tak pernah kau balas jasanya. Siapa dia? Perutnya
kau diami 9 bulan 10 hari. Ada di sini yang langsung dari planet Mars turun ke Gunung Sambung. Kita ini adalah orang-orang yang berhutang budi kepada ibu, kepada ayah. Maka jangan pernah angkuh, jangan pernah sombong. Siapa di antara kita yang sanggup menggendong ibunya dari Gunung Sambung pergi ke Makkah, tawaf, sa'i, ta'alul, pulang lagi ke Gunung Sambung, belum tentu dapat menebus sekali pekikan teriakannya saat mengeluarkan kita ke alam nyata. Meregang nyawa, bersimbah air mata, berapa jahitan, robek dagingnya saat mengeluarkan kita ke alam ini. Kamu pikir lahir ke dunia ini mudah? Dulu. Nah, dulu memang sudah, sekarang katanya melahirkan ini mudah. Macam bersin aja. Lahir. Karena kecanggihan zaman sekarang. Tapi dulu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam ini, malam silaturahim ini, mari renung-renung pikir sejenak. Siapa orang yang berjasa dalam kehidupan kita? Ayah kita, ibu kita, orang rumah yang membesarkan anak-anak kita, suami ibu yang pergi pagi pulang petang perginya seperti tulang, orang yang sudah berjasa untuk membangun kampung halaman kita, yang merubah hutan belukar menjadi kota, yang merubah kegelapan menjadi terang benderang. Maka kalau kau sanggup datang kepada dia, ucapkan terima kasih. Itu pesan Nabi, man ahsana ilaikum, siapa yang pernah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Kalau kamu tak sanggup membalasnya, doakan dia. Apa ucapan doanya? Jazakumullahu khairal jaza. Abdul Somad tak dapat membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya, maka doanya pun sama diajarkan Nabi, jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah membalas kebaikan tuan-tuan Bapak Ibu semua. Jawabannya wa iyyakum. Wa iyyakum. Kalau bahasa kami di Sumatera, wa iyyakum artinya you too. You too, kamu juga. Jazakumullah khairal jaza. Kalau bahasa Inggrisnya matur sekelangkong. Thank you very much. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan-kebaikan. Tapi yang paling bagus doanya, bangun tengah malam, lawan kantukmu, ambil air wudhu, sholat tahajud, sholat witir, zikir, baru kau doa, ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, berikan dia kebaikan ya Allah, jadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, jauhkan dia dari narkoba, jauhkan anaknya dari sabu-sabu. Jangan sampai dia mabuk lem kambing. Jangan sampai dia sakau mabuk pertamax. Paling jelek lagi mabuk kopi, minum campur spiritus. Doakan semua. Siapa yang bangun tengah malam mendoakan orang-orang yang pernah berjasa dalam hidupnya, apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka mithluh. Kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Tapi syaratnya an zahril ghaib. Mesti orangnya nggak tahu. Kalau orangnya tahu, dapat pahala juga. Tapi dapat syarat doa makbul dari malaikat, bangun tengah malam. Insya Allah kita akan bangun malam ini mendoakan orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Dari bunyinya nggak yakin saya. Insya Allah kita akan bangun malam ini mendoakan orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Masya Allah. Dari bunyinya marah. Bukan marah Ustaz, itu semangat yang luar biasa Ustaz. Anak dia sama dengan anak kita, sama-sama tahun lahirnya, sama-sama TK, SD, SMP, SMA, sama-sama kuliah S1 dan kerja. Tapi rupanya jodoh berkata lain. Tiba-tiba anak dia nikah duluan. Setuju apa marah? Marah. Bu, ya. Itu kabarnya anak Syanu nikah hari Ahad ini. Iya, kan sama dengan anak ibu, sama. Kenapa anak dia duluan nikah? Iyalah, dia pakai pelet. Emang Mas Koki? Marah, emosi, putus silaturahim, fitnah, caci maki. Kenapa kita tidak datang dengan bangga berkata di depan dia,
Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Nyanyikan lagu-lagu solawat, tapi tidak lagi pakai keyboard tunggal dan band sampai pagi. Apa yang dipanggil? Grup hadrah. Masya Allah. Apa nama grupnya Adinda? Al-Muhibbin. Yang mau nikah, panggil grup hadrah Al-Muhibbin. Yang kemarin nikahnya pakai band, buat sekali lagi. Ibu jangan marah dulu. Perempuannya tetap ibu juga. Pestanya jadi buat sekali lagi. Ini acara nikah, udah ngaji, udah maulidan, udah ikut habaib. Tapi ketika acara nikah, hilang ngajinya, hilang habaibnya, hilang pecintanya. Dipanggil penyanyi dangdut pakai rok pendek. Pentasnya tinggi. Semua melotot. Mohon maaf Habib, enggak sopan. Tapi malam ini Masya Allah, panggil grup hadrah muhibbin, panggil bersolawat, turunlah barokah-barokah kepada kedua mempelai. Kita doakan, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Lahir anaknya, tiba-tiba lahir anaknya. Ini sudah nikah 5 tahun, 10 tahun. Emosi, marah. Kenapa dia sudah punya anak? Saya udah 5 tahun nikah nggak ada anak, Ustaz. Dia nikah Januari, April punya anak. Marah, hasad, dengki, dendam kesumat. Kita ucapkan barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa rizqta birrahu wa bala asyuddahu. Semoga Allah menjadikan anakmu anak-anak penghafal Al-Quran. Amin. Oleh sebab itu jangan pernah melupakan jasa orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Tadi saya mulai tausiah jam 8:30, sekarang sudah jam 9:10. Yang dibahas baru satu, silaturahim. Tabligh akbar dan doa bersama untuk kemakmuran bangsa dan negara. Bersama Ustadz Abdul Somad LCMA. Ada Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim, ada Tuan Haji Mansur, ada Tuan Haji Saidi Mansur, tapi gambar saya yang paling besar. Sebetulnya intinya yang ujung itu aja. Begitulah mereka membesarkan tamu. Padahal kalau mereka mau, dibuatnya saya pas foto kecil. Tapi mereka memuliakan tamu, pesan Nabi. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, sayang kepada tamumu, ma yuhibbu li nafsih. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, muliakanlah tamu. Abdul Somad datang malam ini jauh dari ujung Sumatera datang ke tengah Kalimantan, tapi saya tak merasa tamu, saya merasa keluarga yang sedang menemui keluarganya di Pulau Kalimantan. Mudah-mudahan berkeluarga kita karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi momen kita malam ini luar biasa. Kami anak-anak muda berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami anak-anak muda bertanah air satu tanah air Indonesia. Kami anak-anak muda berbahasa satu bahasa Indonesia. Di sini ada orang Jawa, betul? Di sini ada orang Banjar, betul? Di sini ada orang Bugis Makassar, betul? Di sini ada orang Madura, betul? Bayangkan kalau setiap kita mau bicara dengan bahasanya masing-masing. Mana ketemu? Tapi kita sudah komitmen berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ini bukan kemarin sore kita sepakat ini. Kapan kita menyepakati ini? 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda. Walaupun yang bersumpah waktu itu
kakek-kakek ikut juga. Tadi waktu update status Instagram, saya buat Sumpah Pemuda. Saya buat gambar saya waktu masih anak muda. Semua komen, Ustadz pernah ganteng ya, kata dia. Kurang ngajar orang ini. Kalau dia bilang Ustadz pernah muda, saya tak terlalu tersinggung. Pernah ganteng, kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah momen bersama memakmurkan bangsa dan negara. Jadi ada momennya. Saya pakai sorban hijau. Rupanya momen bangsa negara itu sorban merah. Bajunya putih. Merah darahku, putih tulangku. Aku tetap orang Indonesia yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita jaga negara ini, kita bela dari serangan asing. Belanda sudah pulang. Orang Belanda sudah lama pulang ke Amsterdam tahun 1945. Yang tinggal durian Belanda. Orang Jepang pun sudah pulang ke Tokyo semuanya. Tinggal selop Jepang aja lagi tinggal. Tapi pengaruh-pengaruh asing. Kalau mau ngambil pengaruh asing, ambil bahasanya. Hebat bahasa Inggris. Kalau mau ngambil pengaruh asing, ambil on time, tepat waktunya. Ini banyak juga anak-anak muda sekarang yang diambilnya dari orang asing itu anting-antingnya. Dipasang anting di sini sampai 5. Di sini 5. Di sini 1. Di hidung 1. Macam sapi kurban. Di ujung bibir nih 1. Saya duduk dekat-dekatan gini. Depan sama saya tengok dia. Melihat bibir dia pakai anting, bibir saya pula yang bergerak-gerak. Apa ini? Ustadz, kenapa risih ngeliat dia? Saya enggak risih, saya khawatir dia naik kereta api, naik bis, nyangkut sama benang. Siapa yang bawa ke rumah sakit? Kan saya juga nanti kan. Oleh sebab itu ambil bahasa Inggrisnya, mantap. Ambil manajemen waktunya, oke. Ambil time is money. Waktu adalah uang. Karena mereka mengukur dengan waktu, menit, detik, uang. Tapi orang Islam, waktu adalah ibadah. Apa dalilnya? Wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Manusia itu rugi semuanya. Malam ini seluruh orang rugi semuanya. Kecuali orang Gunung Sambung. Karena orang Gunung Sambung malam ini waktunya bernilai ibadah. Amin. Nanti malam malaikat akan menghadap Allah. Besok pagi habis subuh malaikat datang membawa catatan. Ya Allah, mereka tadi malam kumpul. Ngapain? Nonton bareng Manchester United Liverpool. Ya Allah, mereka tadi malam ngumpul ramai. Ngapain? Konser. Tapi ada yang bernilai ibadah. Mereka malam tadi kumpul ya Allah. Di mana? Di Gunung Sambung. Apa yang membuat mereka berkumpul? Karena mereka cinta kepada habaib, cinta kepada para ulama. Mereka berkumpul ingin mempererat persatuan. Maka itulah yang akan menjadi bekal menghadap Allah. Malam ini semuanya mendapat nilai pahala jihad fi sabilillah. Amin. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke kampung halamannya. Ini tadi kabarnya waktu saya datang sebelum maghrib tadi saya lihat sudah ramai. Ini kabarnya sudah ada yang datang sejak jam 4 tadi. Betul? Hah? Oh, jam 2. Yang ngangkat gini jam 2 atau jadikan aku yang kedua? Jam 2 sudah datang. Bayangkan dari jam 2 tadi, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. 8 jam bernilai ibadah insya Allah. Amin. Kalau datang jam 2 mandinya. Ustadz Abdul Somad
setiap tetes peluh keringat pun akan bernilai ibadah. Setiap langkah kaki, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar kita dari majelis ilmu ini, keluar dari majelis solawat ini, keluar dari majelis zikir ini, bersih kita dari dosa-dosa. Tapi utang tetap. Apa tadi Ustaz bilang? Majelis ilmu. Karena yang disampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis zikir, karena majelis kita adalah zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Majelis salawat, karena ustaz bersalawat dan hadrah muhibbin mengajak kita semuanya bersalawat. Tadi waktu saya masih di kamar di rumah Tuan Haji Mansur, sayup-sayup saya dengar suara masuk ke dalam jendela. Man ana, man ana, man ana laulakum. Man ana, who I am, who am I? Man ana, aku ni siapa? Man ana, aku ni siapa? Kata dia. Laulakum, kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, Abdul Somad hanyalah bangkai yang akan dimakan cacing tanah. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Somad hanya akan menjadi santapan neraka jahanam. Makanya laulakum, kalau bukan engkau wahai pemimpin kami Nabi Muhammad. Maka malam ini semuanya datang karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, silaturahim. Yang kedua, kira-kira bisa nggak buat acara kalau mati lampu? Nggak bisa. Ini lampunya dari PLN atau dari mesin? Itu suara mesin kuat. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu di belakang sana, Ibu yang duduk di sana? Ustaz nunjuknya jangan kiri lah. Oke, pakai kanan. Kita ulang sekali lagi. Kira-kira Ibu di ujung sana, Bapak yang di tepi sana, bisa nggak melihat ceramah Abdul Somad kalau nggak ada layar? Mana mungkin. Tapi begitu sini, semua ngelihat layar. Yang lihat layar jangan berkecil hati, karena saya lebih ganteng di layar daripada asli. Artinya apa? Acara terselenggara karena ekonomi. Maka bangkitkan semangat untuk ekonomi. Yang punya tanah, nanam sawit, tanam sawit. Yang tanam karet, tanam karet. Yang menggali tanah hasil bumi, gali. Makmurkan semua. Ustaz Somad, itu yang hijau-hijau itu semua. Itu punya siapa? Enggak tahu. Kita harus membangun negeri ini. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Coba lihat bunyi syairnya. Indonesia, tanah air, tanahnya harus kita olah. Airnya harus kita olah. Barulah kita akan menjadi bangsa yang dihormati. Makanya ekonominya mesti bangkit. Ini kadang banyak orang sebelum ngaji, sebelum dekat dengan Habib, sebelum dekat dengan Kiai, sebelum dekat dengan Tuan Guru, semangat bisnis, semangat ekspor, semangat pertanian. Gitu sudah ngaji, gimana Pak bisnis kita? Udah Pak Ustaz, saya mau mati aja. Hah? Mau mati? Lalu kalau kita tidak semangat, siapa yang akan mengambil? Alhamdulillah, Gunung Sambung ekonominya bangkit. Karena semangat bukan mengejar harta untuk dunia, tapi harta diambil untuk bekal akhirat, bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira masih semangat? Takbir. Dari mulai awal saya ceramah udah berapa kali saya takbir? Baru sekali kan? Nah, itu tandanya saya lihat udah ada yang ngantuk. Berarti setan udah dekat. Ngusir setan pakai takbir. Makanya azan itu kan ngusir setan. Berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan-setan. Makanya kalau ada istrinya kesambet, azan lah. Di telinganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba besok praktekkan.
Kalau dari bapak pulang, ibu marah-marah. Kamu udah pulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kota anjing melolong, melihat jinnya kabur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ekonomi ini bangkitkan. Ustaz Abdul Somad, ini ada mahasiswa yang akan dikirim kemana? Ke Mesir. Berapa orang? 2 orang. Mahasiswa 2 orang berangkat ke Mesir dibiayai oleh Tuan Haji. Mudah-mudahan diberikan Allah kelapangan rezeki. Saya ke Mesir tahun 2017. Tiket pesawat PP sama visa 15 juta. Berarti kalau 2 orang 30 juta. Bayangkan. Saya waktu ke Mesir tahun 2008. 1998. 21 tahun yang lalu. Pas mau berangkat, $1 krisis moneter 17.000. Kirim surat kepada yang terhormat Ketua Majelis Zakat. Mohon bantuan saya mahasiswa mau berangkat ke Mesir, dolar mahal. Tolong Pak. Alhamdulillah besok orang tua dipanggil. Orang tua Abdul Somad silakan datang ke kantor zakat. Begitu datang dikasihlah duit, kasih amplop. Abdul Somad, kau alhamdulillah berangkat ke Mesir. Ini ada bantuan. Berapa mak? 200.000. Saya simpan duitnya jadi jimat. Sekarang saya dipanggil oleh Badan Amil Zakat Nasional. Ustaz Abdul Somad akan kami lantik menjadi duta zakat. Wow, amazing. Salaman, Abdul Somad, duta zakat nasional. Dulu berangkat ke Mesir dikasih 200.000. Beruntung bertuahnya kalian anak-anak Gunung Sambung. Berangkat tiket ditanggung. Jadi kalau gitu Abdul Somad dulu sialan. Enggak. Aku tetap bersyukur pada Allah. Tapi aku iri melihat kalian. Kenapa kalian dapat? Kenapa aku dulu tidak dapat? Artinya apa? Pemahaman umat lebih baik. Untuk apa Ustaz ceritakan ini? Supaya anak-anak sekarang semangat. Yang di pondok pesantren semangat baca kitab, semangat baca zikir, semangat. Nanti kalau sudah lulus, niatnya baik, akan berangkat insya Allah. Takbir. Itulah yang harus ditiru orang yang lain. Punya bisnis, kembangkan bisnisnya. Tapi niatnya adalah memberangkatkan anak-anak umat Islam. Kamu mau kemana? Saya mau ke Darul Mustafa Habib Umar bin Hafiz. Berangkat. Kamu kemana? Mau ke Al-Azhar Kairo Mesir. Berangkat. Kamu kemana? Saya mau ke Darul Hadis. Tempat Ustaz Somad belajar dulu di Maroko. Berangkat. Ini nanti mereka akan pulang. Mereka yang akan mencerahkan umat ini. Indonesia akan tetap menjadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Pertama, silaturahim. Setelah silaturahim, bisnis terus jalan untuk menopang kebangkitan umat. Kada al-faqru, hampir saja kefakiran, kemiskinan, kesusahan, kemelaratan, ayyakuna kufran, menyebabkan orang menjadi kafir, murtad, meninggalkan agama, dijual akidah hanya karena kaos oblong, dijual keyakinan hanya karena mie instan. Tapi insya Allah di Gunung Sambung tidak mempan itu. Kalau ada orang mau ngasih baju kaos, mau ngasih mie instan, tidak mempan. Karena ekonomi orang Gunung Sambung semuanya makmur, mapan insya Allah. Amin. Dari mana Ustaz tahu ekonominya makmur, mapan? Nih, di tempat lain untuk masang lampu jalan aja susah. Di sini batang kayu pun berlampu. Bukan menunjukkan hebat itu. Kadang Ustaz Somad ceramah, suara mikrofon pun hilang-hilang timbul. Coba sekalian. Datang panitia ngasih kertas. Mohon maaf Ustaz,
saluran listrik naik turun. Bukan cuma iman naik turun, saluran watt pun naik turun. Tapi malam ini adem, ayam, tentram, pentasnya sebesar-besar. Berapa kali saya pengajian dilarang naik. Jamaah jangan naik, jangan naik. Kenapa Pak? Mau tumbang pentas. Malam ini naik beramai-ramai. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang rezekinya banyak semakin melimpah ruah. Yang selama ini tidak mau berusaha, hanya berpangku tangan, setelah pengajian ini ada perubahan insya Allah. Selama ini Pak Ustadz suami kita kalau dibangunkan, mas, cari rezeki mas. Rezeki dijamin Allah. Tapi setelah pengajian Ustadz Somad, alhamdulillah Ustadz, dia menjadi bangun pagi. Tapi salahnya sekali aja. Istiqamah. Bangkitkan. Ibu-ibu yang ada naluri bisnisnya, bangkitkan. Dagangnya, jualannya, pertaniannya, bisnisnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ayahnya meninggal dunia, 2 bulan dalam kandungan Sayyidatuna Aminah, dalam keadaan yatim dalam kandungan. Kapan itu terjadi? Ketika ayahnya dalam perjalanan bisnis dagang ke kota Madinah Al-Munawwarah. Bisnis. Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Khadijah. Bisnis. Coba lihat sejarah sirah. Nabi Muhammad bertemu dengan Khadijah dalam urusan bisnis. Yang punya barang-barang dagangan Khadijah. Yang menjualnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa barangnya laku keras? Karena yang jual ganteng. Itulah pentingnya endorse bintang iklan. Makanya yang mau dagang yang muda-muda nih, bisnis MLM, multi level marketing, mulut ke mulut. Menyampaikan yang baik, jauhkan dari riba, jauhkan dari gharar, gambling, judi, jauhkan dari risk, tipu. Tapi kalau dipakai ini amanah. Tapi kalau sampai ada curang, satu surat khusus untuk orang curang dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang timbangan. Ini kalau sudah curang ini yang paling pertama kena tukang timbang kelapa, timbang sawit, timbang cabai, timbang bawang. Makanya ibu-ibu kalau belanja matanya mesti tajam. Baca Quran nggak kelihatan, nggak apa-apa bu. Tapi timbangan mesti kelihatan. Itu kurang satu mata. Kok kelihatan? Saya Pak Ustadz membaca Quran memang nggak kelihatan, tapi kalau timbangan ini jelas nampak saya Pak Ustadz. Ibu sedang menyelamatkan orang dari makan haram. Bayangkan kalau satu hari ditimbang pakai timbangan dia 1 kilo. Begitu dibawa pulang ke rumah 9 on. 1 on, 1 orang, 10 orang 1 kilo. Berarti 1 hari dia makan haram 1 kilo, 1 bulan 30 kilo, 1 tahun. Banyak. Bayangkan itu. Badannya ini isinya haram saja. 30 kilo haram. Nanti ditimbang di padang mahsyar. Beratmu 50 kilo, yang halal 20 saja. Sisanya haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya neraka jahanam. Pagi, petang, siang dan malam berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Tapi masuk neraka jahanam gara-gara curang timbangan. Oleh sebab itu, pulang dari sini, perbaiki timbangan. Nah, jangan pulang sekarang. Jangan gara-gara ini saking mau semangatnya, mau pulang. Jangan. Karena pulang sekarang pun susah juga. Parkir motor kan masih sulit keluar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ekonomi ini harus bangkit. Harus sekolah. Anak-anak harus berhasil. Yang pertama, silaturahim. Yang kedua, bangkitkan ekonomi.
idza qudiyatis shalah, kalau sudah selesai salat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala, bangkitkan ekonomi iman, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya keluar dari pintu masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah bukakan aku pintu rezeki melimpah ruah. Maka dengan rezeki yang melimpah ruah itulah kita bisa membuat pengajian-pengajian tabligh akbar, infak, wakaf, zakat, sedekah, bangun masjid, mengirim mahasiswa, membuat haul, membuat maulid, membuat Isra Mi'raj. Apalagi ini sudah masuk momen-momen maulid 12 Rabiul Awal, maka ini penting-penting. Biasa saya kalau pengajian, kalau sudah orang ramai banyak begini, itu pasti tengah pengajian mulai turun tim bawa kotak sodakoh. Setengah jam saya ceramah, mulai turun. Ini saya sudah ceramah 1 jam, tak ada kotak berjalan. Rupanya di Gunung Sambung sodakoh nggak laku lagi. 2 kemungkinan. Pertama memang tak perlu sodakoh, yang kedua memang sudah canggih orang Gunung Sambung pakai transfer banking. Kita husnuzon saja insya Allah. Amin. Nah, adapun di tempat-tempat lain, bersedekahlah Pak, bersedekahlah ibu-ibu. Begitu dibuka, 2.000 semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain tradisinya, tapi insya Allah semua yang kita lakukan ini menjadi amal-amal soleh insya Allah. Yang ketiga, apa yang ingin disampaikan Ustaz Abdul Somad? Silaturahim sudah, bangkitkan ekonomi umat sudah. Yang ketiga adalah bahwa kita semua akan Ustaz Somad akan janganlah kuat-kuat. Kalaupun marah, bilanglah lemah lembut, mati. Mati. Kita semua akan mati saudaraku. Yang akan kita bawa mati itu tidak lain, yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat itu ada berapa? Mal, harta, mobil mewah tinggal, selimut dari sutra tinggal, sorban kesayangan tinggal, baju batik Banjarmasin tinggal, peci tinggal, semuanya tinggal, mikrofon tinggal, mungkin dibawa pulang. Ahlu, keluarga, istri, anak, kawan, sahabat, jamaah, sebanyak ini jamaah Gunung Sambung. Kalau meninggal Abdul Somad, angkat tangan yang mau nemani agak semalam. Tengoklah jujurnya mereka. Apalah salahnya basa-basi, angkat aja satu. Toh nanti setelah itu kan enggak saya tanya. Tapi mereka tidak mau berdusta. Karena memang nanti semuanya hanya di atas saja. Mereka hanya berdiri, Allahumma firlahu warhabhu wa'afihi wa'afu anhu. Keluarga pulang, anak pulang, sahabat pulang, orang kampung pulang, mobil dibawa pulang. Tinggallah sendiri di dalam. Yang tinggal cuma satu, wa'amaluhu. Kalau pernah malam Jumat baca surat Al-Kahfi, itulah yang akan menemani. Kalau pernah jam pagi solat duha, usolli sunnat duha raka'ataini lillahi ta'ala, itulah yang akan menemani. Kalau pernah tabligh akbar, haul, maulid, Isra Mi'raj, nuzul Quran, wirid yasin, tahlil, itulah yang akan menemani. Tapi kalau anak-anak dididik ngaji, sekolahkan agama, masukkan ke pondok pesantren, itulah yang akan bangun di tengah malam, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tadi ketika melewati jembatan, saya dikasih tahu oleh Pak Wakil Bupati Ustadz Somad, ini pesantren besar, pesantren tua Darussalam. Saya ingat banyak alumni Darussalam di Tembilahan, di Riau.
Di Gunung Sambung ada pesantren. Apa namanya? At-Tahiriyah. Ya, penting ya ujungnya. Itu yang tadi jawab pasti anak-anak pesantren. Saya udah tahu, cuman saya tanya aja. Mau mancing ada nggak santrinya hari malam? Nah, ibu bapak yang sudah anaknya didaftarkan di pesantren, alhamdulillah. Yang anaknya belum masuk pesantren, na'uzu. Yang sudah saya kasih tahu, nggak juga mau dengar, mati aja lah. Apa yang kita banggakan dengan anak-anak kita itu? Apakah kita bangga karena dia punya kekuasaan? Apa kita bangga karena dia punya harta benda? Tinggal semuanya. Yang kekal abadi hanyalah illalladzina amanu wa amilus salihat, amal saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itulah yang menetes ke dalam kubur kita. Maka anak-anak kita ajarkan ngaji, panggil guru mengaji. Berapa orang habaib yang saya jumpai tadi, Masya Allah, tabarakallah, Habib Fulan, Habib Fulan, Habib Fulan. Berapa banyak tuan-tuan guru yang saya berjumpa, guru Fulan, Kiai Fulan, Ustadz Fulan. Tidak ada kurangnya. Kalau tempat lain boleh jadi orang masuk neraka. Kenapa kau masuk neraka? Karena tidak ada guru ngaji, karena tidak ada Habib, karena tidak ada tuan guru, tidak ada Kiai. Tapi di Gunung Sambung, kenapa kau masuk neraka? Karena nggak mau ngaji. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka hadiri majelis-majelis Habib, hadiri majelis-majelis tuan guru, hadiri majelis-majelis pengajian. Pengajian malam ini kitab Al-Azkar Imam Nawawi, ikut. Pengajian malam ini kajian fikih I'anatut Talibin, hadir. Malam ini tidak ada pengajian, kita baca Simtud Durar, bagus. Malam ini tidak ada lagi kegiatan, kita hanya zikir saja, Dalailul Khairat, teruskan. Yang penting waktu-waktu tidak ada yang kosong selain daripada bekal untuk hidup menghadap Allah. Hidup yang sekarang ramai, hidup yang sekarang terang. Kubur kita belum tentu terang. Kalau tak percaya, besok gali, masuk ke dalam, tutup. Tulis di atas, mohon maaf jangan ganggu geladi kotor. Rasakan di dalam bagaimana gelapnya, bagaimana sepinya, bagaimana sunyinya. Kalau memang betul-betul mau masuk ke dalam, masuk, tapi HP jangan dibawa. Nanti betah juga di dalam, rupanya browsing, chatting. Rasakan sunyinya, rasakan sepinya, rasakan gelapnya, barulah sadar. Oh, ternyata begitu mati. Tapi kata Sayyidina Ali, an-nasu niyam, manusia ini semuanya sedang tidur. Abdul Somad yang nampaknya bangun ini sebenarnya sedang tidur. Orang-orang kaya sedang tidur. Orang-orang berkuasa sedang tidur. Falamma matu, ketika mereka mati, intabahu, saat mereka mati itulah baru dia sadar. Oh, ternyata kemarin kami tidur. Dan orang tidur itu semuanya mimpi. Ada yang mimpi jadi pejabat, ada yang mimpi jadi orang kaya, ada yang mimpi jadi Ustadz Somad, ada yang mimpi jadi orang berkuasa. Tapi sebenarnya yang kekal abadi nanti setelah mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kumpulkanlah harta untuk menyekolahkan anak yatim. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, begini dekatnya di dalam surga. Makanya ibu bapak habis panen, habis dapat uang gajian, belikan itu beras. Bapak warung, beras 10 kilo, gula 1 kilo, minyak 1 kilo, susu 10 saset, kopi, teh, bungkus, serahkan ke fakir miskin. Datang ke panti asuhan. Assalamualaikum Bapak Panti. Waalaikumsalam. Ini ada paket sembako saya bawa untuk anak-anak yatim ini. Semuanya? Enggak, 2 orang aja Pak.
Karena kebetulan kemampuan kita cuma ada dua. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Kalau tidak bisa beri semua. Kalau tidak sanggup ngasih semua, jangan tinggalkan semua. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Silaturahim sudah, bangkitkan ekonomi umat sudah, ngaji-ngaji semua membangkitkan, masukkan anak pondok pesantren sudah. Yang keempat, istiqomah. Alhamdulillah tadi sholat berjamaah. Alim ulama mohon izin Ustadz Somad, kami sholat isya. Ustadz Somad enggak sholat, musafir, jamak takdim. Jadi jangan nanti keluar isu Abdul Somad itu sekarang enggak sholat lagi ternyata. Enggak mungkin ulama mengisukan Abdul Somad. Yang membuat isu itu pasti sohibul isu. Yang hafal Quran, sohibul Quran. Sohibul maulid. Jangan sampai hidup kita ini sohibul isu. Penebar isu saja kerja. Tertulis di keningnya, isu asu. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka, ini istiqomah harus kita jaga. Tapi istiqomah tidak akan mungkin kalau sendirian. Orang sendirian sulit untuk istiqomah. Maka untuk bisa istiqomah ini harus ada yang mengingatkan. Al-iman yazid. Iman kadang-kadang tinggi. Wayankus. Turun berkurang. Berkumpul dengan orang baik. Di majelis yang baik. Membicarakan yang baik. Full. Berkumpul dengan orang kurang baik. Di majelis yang tidak baik. Yang dibahas pun tidak baik. No signal. Oleh sebab itu maka senantiasa menggabungkan diri dengan orang baik-baik. Ada majelis Habib, gabung. Ada majelis Tuan Guru, datang. Ada pembacaan maulid, ikut. Itu dalam rangka apa? Supaya istiqomah. Ada wirid Yasin. Ibu-ibu di Gunung Sambung masih ada wirid Yasin? Alhamdulillah. Bapak-bapak masih ikut. Baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sekaligus membetulkan bacaan, sekaligus menenangkan hati jiwa, karena dada ini bergejolak, goncang. Maka menghilangkan risau, menghilangkan marah, menghilangkannya adalah dengan membaca Al-Quran. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Al-Quran itu penenang hati kami ya Allah. Wazibah huznima, wazihaba husnina, wa humumina, wa ghumumina. Al-Quran pengusir gundah gulana. Al-Quran pengusir kacau balau. Maka kalau sudah diturunkan Allah ketenangan, walladzi anzala sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Istiqomah. Yang terakhir, yang kelima, innallaha watir. Allah itu maha ganjil. Yuhibbul witra. Allah suka pada yang ganjil-ganjil. Yang terakhir, yang kelima, itulah yang paling penting, husnul khatimah. Doakan Ustadz Somad husnul khatimah. Jangan sekarang. Kita masih ada jadwal di Kalimantan Selatan, berakhir di Balikpapan sampai hari Kamis. Makanya orang di Balikpapan berdoa, ya Allah, hidupkan Ustadz Somad sampai hari Kamis. Apa maknanya? Hidup sebanyak apapun amal, kalau tidak ditutup dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ja'alnaha haba'an mansura. Sekolah yang kau bangun, anak yatim yang kau sekolahkan, amalmu selama ini haba'an mansura, seperti debu yang dihembus angin, tak bermakna, tak bisa dibawa menghadap Allah. Hilang. Makanya sering-sering kita afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena kalau sudah sering-sering kita sebut, dia terngiang-ngiang di telinga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu nanti terngiang-ngiang di telinga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Tapi banyak juga orang yang dengar-dengar musik, itu juga yang terngiang di telinga. Kadang sedang sholat pun terdengar musik. Allahu Akbar. What can I do? Karena dia sering terngiang-ngiang di telinga. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan, itu yang akan datang ke telinga kita saat kita mau mati sakaratul maut. Itulah mengapa para ulama kita membiasakan maulid, membiasakan baca dalailul khairat, membiasakan membaca burdah, membaca syair Barzanji. Apa sebetulnya itu? Kenapa kita disuruh? Allah bisa karena biasa. Dibiasakan diri. Makanya yang di rumahnya masih lagi ada setel lagu-lagu maksiat, menghilangkan zikir, melupakan Allah. Ganti. Ganti dengan maulid. Ganti dengan rekaman-rekaman Tuan Guru kumpul. Kan ada tuh CD-nya kan. Ada, saya tengok pembacaan maulid Tuan Guru. Atau download dari internet. Hidupkan di kamar. Pas mau tidur, hidupkan di kamar. Baca qori rekaman, hidupkan di kamar. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita baca, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita renungkan, itulah yang akan datang nanti pas mau tidur malam. Makanya banyak tuh saya baca di komen-komen, Ustaz, saya mimpi Ustaz tadi malam. Nggak pernah saya baca pelet dia. Kenapa dia mimpi? Karena sering mendengar ceramah, terbawa sampai ke tidur malam. Begitu juga kalau kita sering ikut maulid, mimpi ketemu Habib Umar bin Hafiz. Maulid, mimpi ketemu fulan. Puncaknya adalah mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang pikiran kita ini kadang kotor, hati kita ini banyak hijabnya. Jangankan mau melihat berjumpa nyata, mimpinya pun tidak layak rasanya. Na'udzubillah, ya Allah. Ampunkan segala silap dosa kami ya Allah. Supaya bersih kita, supaya terang signalnya, supaya lancar komunikasi kita dengan Allah, supaya diberikan Allah gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka puncak akhir adalah husnul khatimah. Allahumma rzuqnal istiqamata wa husnal khatimah. Ya Allah berikan kami istiqamah dan berakhir dengan husnul khatimah. Itulah 5 poin yang dapat disampaikan Abdul Somad malam ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita pulang dan akan kita amalkan dalam kehidupan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya awali tadi 8:30, sekarang jam 10 kurang 5, maka lebih kurang 90 menit kita bersama. Andai tidak saya lihat jam pun saya bisa ukur 90 menit dari rasa kesemutannya. Saya biasa ceramah jalan ke sana, jalan kemari. Malam ini mohon maaf enggak jalan-jalan. Pertama, segan kepada para habaib alim ulama. Yang kedua, banyak bunga-bunga, takut kesipak. Sakitnya enggak seberapa, malunya. Apalagi direkam, diviralkan. Abdul Somad ceramah di Gunung Sambung, nendang bunga. Mudah-mudahan yang baik-baik datang dari Allah, yang tidak baik dari Abdul Somad, hamba Allah yang dhaif. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala silap salah kita insyaallah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qutlu ana wan nabi mengkop la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kalimatul haq, 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nubatu insyaallah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqan nahnu 'abiduka rika wa anta lam tazal lidzalika ahlan. Allahumma ya muyassira kulli asir wa jabira kulli kathir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwi kulli dhaif wa ya ma'mana kulli muhifin yassir alaina kulla asir fataysir al-asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaj ila al-bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ukhrusna bi'ainika allati la tanam waqnufna bikanafika allati la yuram warhamna biqudratika alaina fala tuhlikna wa anta raja'una tuqatuna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwilil ahwal hawwil halana wa ahwalil muslimin ila ahsanil hal. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Undur ilaina bi'ainir rahmah wal mahfirah, undur ilaina bi'ainir rahmah wal mahfirah. Allahumma ja'alna minal mahbubin bi'ainik min rasulik wa asfiyak nas ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-basirun nadir wa sirajun munir walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maka waghfir lana